Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 dengan anggota yaitu saya sendiri, Kunasya Yanti Septania dengan NIM 240810101109 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan partner saya. Dan saya Lina Himtaza Anwari dengan NIM 2408101007 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan saya Afrin Alia Roma dengan NIM 240210401029 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan saya Afrida Maulani dengan NIM 240810102052 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan saya Zakiani Diakhari dengan NIM 240810102068 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai kasus pelanggaran hak dan kewajiban melalui kasus perceraian antara Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven. Mengapa kasus ini perlu dibahas? Seperti yang kita ketahui bahwa Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven merupakan publik figur yang memiliki nama besar di negara Indonesia ini. Kasus perceraian antara Mbak Im dan Paula sempat menjadi sorotan di kalangan netizen Indonesia. Kasus perceraian antara Mbak Im dan Paula sangat mengagetkan sehingga menimbulkan reaksi pro dan kontra dari netizen Indonesia. Maka dari itu, kami dari kelompok 6 ingin mengangkat kasus ini. Selain karena sedang hangat diperbincangkan pada tahun ini, kami ingin mengaitkan kasus perceraian antara Paula dan Mbak Im terkait dengan pelanggaran hak dan kewajiban. Kira-kira siapa yang melakukan pelanggaran, siapa yang dilanggar, bagaimana bentuk pelanggarannya, dan apa solusi dari kasus ini, serta bagaimana cara penanggulangan agar kasus serupa tidak terjadi? Simak videonya. Kronologi ini terjadi dari Mbak Im dan Paula itu sudah menjalin hubungan dengan didasari kepercayaan satu sama lain. Mbak Im juga tidak pernah mengecek ponsel istrinya sama sekali. Dan konflik ini dimulai ketika Mbak Im menerima informasi dari asisten pribadi Paula terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Paula. Sebelum mengajukan cerai, Mbak Im sudah tidak tinggal lagi serumah dengan Paula, dan ia menjelaskan ada alasan tertentu yang membuatnya itu pindah. Namun ia enggan menjelaskan karena khawatir akan timbul pro dan kontra. Dan Mbak Im menyatakan bahwa ia sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Paula dan merasa situasi ini sudah mencapai suatu titik akhir. Mbak Im juga berusaha agar konflik ini tidak mempengaruhi pada anak-anak mereka, terutama Kiano. Pada 8 Oktober 2024, Mbak Im resmi mengajukan gugatan cerai kepada Paula di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan Mbak Im juga mengadakan konferensi pers di mana Mbak Im mengungkapkan bahwa ada dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Paula. Sahabat Paula, yaitu Clarence Victoria, terkejut karena beberapa jam sebelum konferensi pers, ia menelpon Paula dan di situ dia itu mendengar Mbak Im sedang bersama dengan Paula. Dan Clarence Victoria juga memberikan bukti riwayat yang menelpon Paula. Hal ini bertentangan dengan klaim Mbak Im bahwa ia menyebutkan sudah tidak menjalin komunikasi dengan Paula. Di sini, Paula hanya memilih untuk tetap tenang menghadapi konflik rumah tangganya dengan Mbak Im Wong. Terlihat dari postingan yang ia posting di media sosial, yaitu tentang video ceramah dari Ustadz Hanan Ataki yang membahas untuk menyerahkan semua masalah ini hanya kepada Allah SWT. Dan ia juga membagikan kutipan nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Di sini, Paula itu menunjukkan sikap untuk tidak memperpanjang konflik ini di depan publik. Sementara itu, Mbak Im Wong malah justru mengungkapkan masalah pribadi mereka secara terbuka dan beberapa orang lainnya juga ikut menyebarkan isu ini di media sosial sehingga memperburuk situasi yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan lebih baik secara tertutup. Paula memiliki hak privasi yang dilindungi oleh hukum, termasuk dalam konteks konflik rumah tangga. Pengungkapan masalah pribadi tanpa persetujuan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak privasi Paula. Hak apa yang dilanggar dalam kasus ini adalah hak privasi, yakni hak Paula untuk menjaga informasi pribadi dan konflik rumah tangganya dari publikasi tanpa izin. Hak siapa yang dilanggar dalam kasus ini jelas adalah hak Paula, di mana sebagai individu, Paula berhak untuk menjaga privasinya dan tidak ingin masalahnya dipublikasikan. Pelaku yang melanggar hak ini yakni Mbak Im Wong. Tindakan Mbak Im yang mengungkapkan dugaan perselingkuhan di depan publik adalah termasuk pelanggaran hak privasi. Bentuk pelanggaran yang terjadi dalam kasus ini yaitu mengumumkan dugaan perselingkuhan tanpa bukti yang konkret, di mana hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan memberikan dampak negatif bagi semua pihak yang terlibat, terutama Paula. Di sini saya akan memberikan beberapa solusi untuk kasus tersebut. Yang pertama, komunikasi pribadi. Tentunya sangat penting ya komunikasi pribadi antar kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut, berbicara dari hati ke hati untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Yang kedua, ada mediasi. Menggunakan pihak ketiga untuk menetralkan permasalahan tersebut dan menjadi penengah apabila ada pendapat-pendapat yang berbeda. Yang ketiga, ada pendidikan tentang hak privasi, mengikuti seminar atau workshop tentang hak privasi.
tentang batasan-batasan apa saja yang perlu dijaga, dan yang keempat adalah menghindari publik masalah pribadi, mengedukasi diri sendiri agar tidak mempublik masalah-masalah yang seharusnya tidak dipublikasikan kepada publik. Yang kelima, perbaikan citra. Mungkin jika bisa antara Baim atau Paula meminta maaf secara pribadi kepada publik agar citranya tetap terjaga, agar citranya tetap baik di hadapan masyarakat. Yang terakhir adalah dukungan emosional. Tentunya dukungan dari teman, keluarga, dan kerabat-kerabat terdekat sangat-sangat diperlukan dalam kondisi saat ini. Di sini saya akan membahas mengenai pencegahan agar kasus yang dialami oleh Mbak Imong dan Paula Verhoeven tidak terjadi lagi. Langkah yang pertama yaitu kesepakatan mengenai privasi. Jadi sebelum pasangan melakukan jenjang yang serius, hendaklah diskusi terlebih dahulu mengenai batasan-batasan privasi mana yang boleh dan tidak boleh untuk disebarkan ke publik. Yang kedua yaitu dengan komunikasi yang terbuka dan jujur. Dengan komunikasi yang terbuka dapat menghindarkan pasangan terjadi miskomunikasi. Yang ketiga yaitu menghindari konfrontasi di hadapan publik. Jadi, ketika pasangan dihadapi oleh suatu masalah atau konflik, lebih baik diselesaikan berdua terlebih dahulu tanpa disebarkan ke publik, yang nantinya akan melanggar privasi dan dapat melanggar hak dan kewajiban. Yang keempat yaitu sikap empati. Jadi, dalam berpasangan, tentunya pasangan harus memiliki sikap empati terhadap pasangannya agar mengetahui bahwa apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat itu dapat diterima oleh pasangannya. Yang kelima yaitu keterlibatan pihak ketiga. Jadi ketika dirasa masalah antar pasangan terlalu berat atau terlalu besar dan tidak bisa diselesaikan hanya berdua saja, lebih baik mencari pihak yang netral yang dapat memberikan solusi dan membantu agar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, pasangan dapat mengelola hubungannya dengan lebih baik dan dapat menghindari terjadinya masalah-masalah atau konflik yang lebih besar. Kesimpulan dari kasus ini yaitu kasus perceraian antara Baim dan Paula mencerminkan kompleksitas hubungan antar public figure, terutama terkait hak privasi dan juga tanggung jawab publik. Pengungkapan dugaan perselingkuhan secara terbuka tanpa adanya bukti yang jelas dapat berdampak negatif kepada Paula maupun Baim, serta mengangkat isu penting mengenai penghormatan terhadap privasi individu dalam situasi sensitif. Dari kronologi yang ada, terlihat adanya ketidakselarasan antara pernyataan dan tindakan yang menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih baik antar pasangan. Langkah-langkah pencegahan seperti kesepakatan mengenai privasi, komunikasi terbuka, dan penggunaan mediasi dapat membantu pasangan dalam mengelola konflik tanpa harus membawa ke ranah publik.